Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para ustadz, para orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT yang hadir, dan seluruh jamaah yang alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya bil khusus yang ada di sini selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditanamkan keistiqomahan kita untuk menuntut ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin mohon maaf, niat mah udah ada, udah disiapin kitabnya, udah nge-share malam-malam, tidur bangun jam 6 kurang seperempat sholat subuhnya 2 minggu yang lalu. Bisa, udah disiapin Pak, 2 minggu yang lalu udah disiapin, udah mutolaah. Tapi ya itu kudrat iradat Allah, capean saya dari Cirebon 2 minggu yang lalu nganterin anak pondok. Pulang malam udah sempat ngobrol sama temen DKM. Ngaji, besok ngaji. Saya mau pulang dulu nih, mau nyiapin mutolaah buat besok pagi. Walhasil ternyata tiduran sampai subuhnya jam 6 kurang seperempat saya. Alhamdulillah masih dipertemukan 2 minggu ini, makanya kita mengulas lagi insyaallah Riyadhus Shalihin untuk bab yang ke-7 selanjutnya, yang mudah-mudahan menambah keilmuan kita, menambah keyakinan kita. Oh begini tentang niat, oh begini tentang niat, seperti itu. Kita semuanya berharap mudah-mudahan duduknya kita di sini insyaallah berulang kali saya sampaikan, jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Makanya Abuya Dimyati Banten mengatakan teruslah menuntut ilmu walaupun ilmu itu manfaatnya ruang lingkupnya kecil. Contoh buat pribadi kita, manfaatnya kecil itu bisa buat pribadi, bisa buat keluarga kita. Beliau mengatakan selanjutnya, contohlah seperti pohon, walaupun pohonnya tidak berbuah tapi ranting dan kayunya bisa bermanfaat. Jadi nggak usah bosan nuntut ilmu, nggak usah bosan, karena dalam sebuah wasiatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, idza madha 'alal mu'min. Kata baginda Rasul apa? Ya Ali, sungguhnya nanti umatku yaitu seorang mukmin. Gitu. Mesen sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Wasiatul Mustafa karangan sahabat Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, arba'atun sobaha. Jadi jika orang mukmin itu selama 40 hari, bolak-balik saya sampaikan lagi, biarin yang di rumah biar dengar. Jadi 40 hari nih sobaha walam yajlisul ulama iqasa, dalam 40 hari itu tidak berkumpul di majelis ilmu, tidak duduk bareng sama ulama, tidak silaturahmi seperti ini, nanti hatinya akan kosa atau keras.
Gimana kalau kita nggak mau nuntut ilmu, sedangkan kita nggak mau duduk, nggak mau datang di majelis ilmu. Keras Pak, keras sudah, kosa udah diapa-apain susah, suruh ngapain susah. Begitu. Lah emang cukup sholat, bolak-balik saya ngomong, emang cukup sholat doang kita menghadap Allah? Enggak cukup. Malam ngaji sampai sarung pun harus pakai ilmu, pakai sarung coba. Malam ngaji semalam. Enggak remeh temeh. Nuntut ilmu, dibang duduk di sini doang, ya Allah sebentar aja. Malam ngaji, ini ngaji insya Allah. Udah saya yakin, saya sampaikan juga ini malaikat pasti pada ngumpul di sini, ngelilingin kita. Kalau belum beres pengajian ini nggak akan malaikat pulang. Dan malaikat akan pulang membawa menghadap sama Allah, melaporkan apa yang menjadi hajat-hajatnya di sini. Salah satu jamaah diangkat oleh malaikat, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan satu dari hajat-hajat kita nih, termasuk saya, mudah-mudahan wasilah nuntut ilmu seperti ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Saya juga mau pergi langsung ke materi. Pergi terus ya, ini mah acara kantor beda Pak. Cuma acaranya jalan-jalan di Grand Wisata doang, lari-lari, ya Allah, timbang lari-lari doang makan pancong ke situ. Tapi udah tugas kerjaan nih, makanya nanti habis ini saya langsung nggak bisa ngopi bareng, jadi langsung pulang, langsung berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Dhahr radhiyallahu an. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Dhahr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemarin ke-6 ini ke-7 ya Pak ya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanzuru illa ajsamikum, tidak menilai manusia dari ajsamikum, yaitu apa? Tubuhmu. Jadi Allah itu bukan menilai dari tubuhnya. Walaupun tubuhnya gede ganteng, hidungnya mancung misalnya, bukan yang dinilai. Kalau saya mah sedang, hidungnya pesek wajar, biar umurnya panjang, nafasnya dikit-dikit. Kalau yang itu kan boros, cepat mati. Kalau yang mancung. Lanjutin, wala ila suwarikum, Allah enggak menilai dari tubuhmu, wala ila suwarikum, dan bukan dari rupamu. Rupa, dari postur tubuh, rupanya, maupun pejabat kecamatan, maupun wali kota, maupun yang punya harta, enggak akan dinilai, enggak, sama aja. Mau ketua DKM ya ketimbang DKM ada. Ya, nggak ada yang dinilai. Ternyata yang dinilai apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Apa yang dinilai? Melainkan yang dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala ila qulubikum, dari hatinya Pak. Dari hatinya. Jadi yang penting kita niatin. Tapi kalau udah sering ngaji seperti ini, bolak-balik istiqomah, udah saya yakin mah dari rumah sampai majelis ilmu seperti ini, ya insya Allah niatnya udah enggak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya enggak yang pakaian rapi, enggak juga, enggak.
Yang ganteng enggak, yang tubuhnya gede enggak, yang punya jabatan kagak, enggak, yang kaya pun kagak. Jadi yang dinilai hanyalah hatinya, niatnya yang ada di dalam hati. Makanya dijelaskan syarahnya. Syarahnya bab niat yang ketujuh ada empat golongan manusia yang dinilai dari harta, ilmu dan hatinya. Harta, ilmu dan hatinya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan Abu Kabsyah. Beliau mengatakan ada 4 golongan. Apa golongan yang pertama? Yaitu orang yang diberi ilmu dan diberi harta. Ilmunya buat manfaatin, diamalin kepada orang lain, Pak. Manfaatin. Ya enggak harus kayak saya, contohnya misalnya harus ngajar, enggak juga. Orang lain kan saya ngomong bisa keluarga kita, bisa saudara kita. Jadi ilmunya dan hartanya manfaat, golongan manusia yang pertama. Hartanya buat apa? Hartanya buat syiar di jalan Allah. Gemborin celengan mau dicabut, udah diisiin, Pak, tenang, kalem. Orang tiap hari saya ngisi, Pak, ketimbang 1000. Alhamdulillah. Yang udah bisa istiqomah 2000. Buat siapa? Fakir miskin yang ada di perumahan Senopati. Niatin wasilah saya sedekah. Saya niatkan mudah-mudahan saya masih diberi kesehatan, masih sakit ini, mudah-mudahan wasilah sedekah saya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah sedekah saya mudah-mudahan keluarga saya sekeluarga mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah sedekah mudah-mudahan bapak saya yang ada di alam kubur mendapatkan kenikmatan kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Niatin, Pak. Jadi gitu, punya ilmu manfaat, hartanya pun manfaat, gitu dong. Apalagi udah pembangunan, walaupun saldonya udah minim, biarin biar habis saldo DKM mah, biarin gitu. Dari mana Ustadz itu yang modalin? Ada yang modalin mah, ada udah, tapi talangan minjem doang, Mbak, minjem nanti balikinya kapan, kalau ada duit lagi tahu kapan lah. Yang penting insyaallah kalau ada duit nanti dibalikin nyicil gitu. Itu golongan yang pertama kata Abu Habsyah. Terus golongan manusia yang kedua apa? Jadi orang tersebut dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Ilmunya bisa manfaat, bisa kadang imamin, kadang mimpin tahlil, kadang mimpin keluarga tahlil yasin di rumah, itu manfaat. Tapi si fulan itu iri sama yang tadi, sama golongan yang pertama. Ya Allah, si fulan enak banget, lihat nih ya, punya duit, manfaat, bisa nyumbang masjid, masjid misalnya. Ya Allah, si fulan enak banget ya, bisa ikut ZIS tiap bulan, bisa bareng-bareng nyantunin yatim piatu. Ya Allah, iri nih yang kedua, golongan yang kedua, punya ilmunya tapi tidak dikasih harta. Terus iri orang kedua dan bersumpah sama Allah, seandainya sekarang ini saya masih bisa ikut ZIS ketimbang berapa puluh ribu,
seandainya saya jadi seperti fulan, saya akan menyontoh seperti fulan, itu mendapatkan pahala sama seperti si fulan atau golongan yang pertama. Enak gak Pak? Contoh nih, si fulan nih yang pertama itu punya harta, punya ilmu, ilmunya manfaat, hartanya juga manfaat. Misalnya Aziz udah ngasih 500.000 sebulan misalnya ini buat anak yatim piatu, ya golongan kedua dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta, mampunya 50.000 sebulan, tapi dia niat, saya kalau misal dikasih harta seperti si fulan, saya akan berjanji sama Allah, saya akan jujur sama Allah, saya akan mencontoh seperti si fulan, itu pahalanya sama Pak. Enak gak Pak? Enak. Makanya itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yaitu orang yang dikasih harta. Nih, orang yang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Ini kebalikannya lagi. Yang kedua, kasih ilmu tidak dikasih harta. Ketiga, kasih harta nggak dikasih ilmu. Bingung, nggak punya ilmu, ngaji juga nggak mau, datang ke embung-embungan malas gitu. Punya harta Pak, hartanya malah dibuat untuk karaokean Pak, karaokean di tempat karaoke. Ya sudah, karena nggak punya ilmu sih, sedekah boro-boro mau ada girohnya sedekah, semangatnya sedekah, orang kagak punya ilmu. Nggak mau kalau misalnya ada yang bicara sedekah di HP di shot sedekah, misalnya ada kajian sedekah, lompatin Pak, ulah takut banget orang-orang model gini, duitnya itu nggak mau untuk sedekah. Coba scroll gitu, wah takut, udah buru-buru gitu. Ini malah yang buat lain, buat kesenangan duniawi begitu Pak. Orang yang ketiga punya harta tapi tidak punya ilmu, akhirnya duitnya gitu buat kesenangan duniawi aja, udah buat duniawi mah, nyukupin diri sendiri, udah boro-boro ingat buat Allah, enggak. Terus yang terakhir yaitu mudah-mudahan jangan, udah nggak dikasih ilmu, nggak dikasih harta, rugi. Nggak dikasih ilmu nggak ada, harta nggak ada. Tapi jahatnya lagi, naudzubillah min daliknya lagi, orang yang golongan keempat itu punya angan-angan yang negatif. Contoh, udah nggak punya ilmu, nggak punya harta, nanti kalau saya dikasih harta sama Allah, saya ingin senang-senang, udah mau nikmatin dunia, itu niat, baru niat doang sudah dikasih pahala dosa, belum ngelakuin Pak. Kebalikannya tadi yang kedua, iri sama golongan yang pertama, niatnya doang. Kalau saya dikasih harta, saya pengen nikmatin keindahan, kemewahan dunia, buat senang-senang doang, ibadah kagak, sedekah boro-boro, begitu enggak. Itu. Jadi ada 4 golongan, kata Abu Habsyah yang mengatakan manusia itu 4 golongan tadi, orang yang punya harta dan punya ilmu. Yang kedua, orang yang punya ilmu tapi tidak dikasih harta. Terus yang ketiga, orang yang punya harta tapi tidak dikasih ilmu. Yang terakhir, yang keempat, orang yang tidak dikasih ilmu dan tidak dikasih harta. Mungkin segitu saja karena syarahnya atau penjelasannya di bab niat yang ketujuh, yang intinya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang bukan karena pangkat jabatannya, rupanya, wajahnya, tubuhnya,
tapi melainkan Allah memandang suatu amal perbuatan itu dilihat, dinilai dari niat dalam hati kita. Gitu, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah yang mudah-mudahan bisa masuk, walaupun sedikit bisa masuk, insya Allah bisa diamalkan. Oh iya, dulu saya pernah ngaji mau Ustadz Ma'mur di sini gini, oh gini ya, oh iya. Mudah-mudahan semangat lagi semuanya jamaah yang sudah ngaji terus istiqomah, minta sama Allah istiqomah karena Allah yang bisa membolak-balikan hati kita. Mudah-mudahan pulang dari majelis ilmu insya Allah hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan sholat sunnah 1000 rakaat, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.